Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sri Ramadhani jam 18.14.08.0001 dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada mata kuliah pengembangan program pembelajaran fisika dengan dosen pengampu Ibu Pipi Deswita MPD. Pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang gerak dan gaya. Dengan kompetensi dasar 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. 4.2, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tujuan pembelajaran: yang pertama, gerak pada benda. Yang pertama, menjelaskan pengertian gerak. Yang kedua, menjelaskan perbedaan GLB dan GLBB. Yang ketiga, menghitung kecepatan dan percepatan gerak dengan rumus GLB, yaitu S sama dengan V kali T. Yang kedua, hukum Newton tentang gerak. Yang pertama, menjelaskan isi hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang kedua, memberikan contoh kegiatan atau gerak makhluk hidup dan benda berdasarkan hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang ketiga, menghitung besarnya gaya dengan rumus F sama dengan M kali A. Yang ketiga, gerak pada tumbuhan. Menyebutkan macam-macam gerak pada tumbuhan berdasarkan asal rangsangan, arah, dan jenis rangsangan. Dan yang terakhir, gerak pada hewan. Gerak pada benda. Yang pertama, pengertian gerak, yaitu benda disebut bergerak jika benda berubah kedudukan terhadap titik acuan. Yang kedua, gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya lurus. Gerak lurus terbagi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan, yaitu gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya gerak orang berbaris diberi aba-aba dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan dengan satuan M per S, yaitu jarak dengan satuan meter, dan T yaitu waktu dengan satuan sekon. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah secara teratur. GLBB terbagi dua. Yang pertama, GLBB dipercepat. GLBB dipercepat yaitu gerak lurus dengan kecepatan bertambah secara teratur setiap detiknya. Contohnya kelapa jatuh dari pohonnya. Yang kedua, GLBB diperlambat, yaitu gerak lurus dengan kecepatan berkurang secara teratur setiap detiknya. Contoh yaitu benda dilempar ke atas. Hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Maksud hukum Newton 1 yaitu benda yang diam akan tetap diam dan tidak akan bergerak sampai ada dorongan atau tarikan yang kemudian membuatnya bergerak, dan benda bergerak akan terus bergerak akan diam apabila ada gaya yang mempengaruhinya dengan untuk diam. Rumus hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F yaitu resultan gaya dengan satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika mobil bergerak cepat direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Yang kedua, mobil yang dalam kondisi berhenti kemudian bergerak cepat ke depan, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Yang ketiga, koin di atas kertas di atas meja akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya yaitu massa suatu benda sangat
berpengaruh pada gaya dalam suatu sistem. Tambahan atau kurangan massa akan menghasilkan suatu perubahan dengan rumus yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F sama dengan resultan gaya dengan satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, A yaitu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contoh hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari yaitu mobil kiri lebih cepat melaju daripada mobil yang di sebelah kanan karena bermassa kecil. Hukum 3 Newton yang berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Maksudnya, yaitu suatu benda baru akan berinteraksi apabila ada yang memberinya gaya, membentuk interaksi tersebut dengan membalas gaya yang telah diberikan kepada benda tersebut ke arah sebaliknya. Gaya tidak pernah bekerja pada suatu benda, melainkan selalu bekerja pada dua benda, dan setiap gaya selalu mempunyai dua ujung. Ujung satu ke benda satu dan ujung dua ke benda dua. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan sangat terbatas. Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan hanya dilakukan pada bagian tertentu, misalnya pada ujung tunas, bagian ujung akar, ataupun pada bagian lembar daun tertentu. Pada prinsipnya, gerakan tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsangan atau iribilitas yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap rangsang tersebut, tumbuhan melakukan gerakan yang mungkin menuju ke arah rangsang atau menjauh atau melakukan gerak tanpa menunjukkan arah tertentu. Arah rangsang penyebab gerak pada tumbuhan yaitu rangsang penyebab gerak pada tumbuhan dapat berupa air atau hidro, suhu atau termo, cahaya atau foto, zat kimia atau kemo, sentuhan atau tikmo atau seismo, dan gaya tarik bumi atau geo. Macam-macam gerak pada tumbuhan terbagi 3. Yang pertama, gerak endom atau gerak autonom, yaitu gerak yang tidak dipengaruhi faktor luar. Contohnya gerak aliran sitoplasma dari sel, seperti pada daun hidrilla verticillata yang membantu aliran siklus atau melingkar. Gerak kromosom saat membelah, gerak tumbuhan ketika tumbuh seperti tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua, gerak higroskopis, yaitu gerak yang disebabkan adanya perbedaan kadar air sehingga sel-selnya mengalami pengerutan yang tidak sama. Contohnya yang pertama, gerak membukanya kontak sporangium tumbuhan paku pada Annulus. Yang kedua, pecahnya kulit buah tanaman polong-polongan yang sudah kering. Yang ketiga, pecahnya kulit buah pacar air. Yang ketiga, gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan rangsang dari luar. Gerak esionom dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak pada hewan. Yang pertama, gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding udara, tetapi memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding udara. Bentuk tubuh torpedo memungkinkan tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Yang kedua, gerak pada hewan di udara. Tubuh hewan yang terbang memiliki gaya angkat yang besar untuk menyeimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya
untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada, dan otot yang kuat. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Penyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Dengan contohnya, gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang besar, akibatnya kedua hewan ini membutuhkan nilai yang besar untuk melawan inersia. Pada hewan yang memiliki bentuk kaki lebih ramping, akan memiliki elastisitas yang tinggi, maka akan berlari lebih cepat. Sekian pada video pembelajaran kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.